Alhamdulillah, program wakaf Al-Quran Peduli Negeri telah menyampaikan amanah dari para muwakif untuk mendistribusikan Al-Quran dan buku panduan sabik ke beberapa pelosok daerah di Indonesia. Kami sadar kebutuhan masyarakat akan Al-Quran di pelosok daerah lainnya masih sangat tinggi. Mari menjadi bagian dari solusi dengan mengikuti program wakaf Al-Quran Peduli Negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, apa kabarnya teman-teman sekalian? Bertemu lagi bersama saya Wahid Ihwan dalam acara Orasi, Obrolan Inspirasi. Nah teman-teman sekalian, Alhamdulillah bertemu lagi bersama saya dalam acara ini. Dan seperti biasanya kita akan bincang-bincang seputar obrolan nih yang ada nilai inspirasinya insya Allah. Dan untuk mencari inspirasi hari ini, insya Allah kita sudah ditemani oleh Ustadz Kondang kita nih, insya Allah. Bersama kita sudah duduk Ustadz Sapria. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Wahid. Siap, Ustadz? Siap. Waduh, banyak pertanyaan dari teman-teman, Ustadz ya. Mohon, sabar. Nah, bersama beliau teman-teman sekalian kita akan membahas tentang Al-Quran sebagai jalan hidup lah, Ustadz ya, kurang lebih ya. Nah, jadi teman sekalian, banyak teman-teman kita di luar ini atau termasuk saya mungkin saja atau kita semua di sini sudah tahu bahwa Al-Quran itu sebagai jalan hidup saja, sebagai petunjuk hidup. Makanya istilahnya adalah ketika kita punya masalah, kita harus mengembalikannya kepada Al-Quran. Nah, pertanyaan, cuman ada juga orang yang ketika dia dapat masalah, dia larinya ke maksiat gitu, malah dapat masalah nih. Aduh pusing nih, langsung pergi kemana gitu buat senang-senang gitu. Maksudnya biar nggak ingat sama masalah itu. Gimana Ustadz menanggapi perasaan itu, Ustadz? Ya, Kang Wahid, memang itu menjadi salah satu fenomena umat zaman sekarang. Jadi kenapa ada orang yang ketika hatinya gelisah itu nggak ngambil solusi yang sesungguhnya gitu. The real solution itu kan ke Allah, dan di antara pertolongan Allah itu ada bagi orang-orang yang dia itu mencintai Al-Quran. Nah, cuman karena orang itu dalam tanda kutip ya, belum merasakan lezatnya Al-Quran, belum merasakan nikmatnya Al-Quran, sehingga mencari kelezatannya itu di hal yang lain. Seperti contoh, Kang Wahid itu makanan yang paling disukai apa contoh? Bakso. Bakso itu nikmat ya, ada kikilnya gitu kan, bakso uratnya, saus sambal lada, itu sudah nikmat. Tapi saat Kang Wahid itu makan bakso, Kang Wahid lagi tipes. Waduh. Pernah tipes nggak? Pernah, saya. Itu kan kerasa ya. Di antara penderitaan yang tipes itu makan nggak enak. Betul, Ustaz. Nah, yang jadi masalah ketika kita lagi sakit, lidah terasa hambar. Gitu. Kan kita lihat bakso mau makan nggak? Enggak. Males kan? Kenapa? Males. Karena ternyata yang menjadi masalahnya itu bukan di baksonya, bukan di rasa bakso, tapi di mana? Di lidah kita yang tidak bisa merasakan nikmatnya bakso. Nah, begitupun kenapa ada orang yang ketika dia itu dapat masalah kok nggak lari ke Quran, karena dia belum bisa merasakan nikmatnya bersama Al-Quran. Sehingga yang ia lihat itu nikmat itu bukan di Quran, bukan di sholat, bukan bersama ulama, tapi punten ya, yang paling rada lumayan itu di perkara mubahat. Mubahat itu perkara-perkara yang mubah boleh. Jadi ada orang yang kalau lagi pusing di bawah sholat tetap pusing. Pusingnya tetap ya? Tetap. Jadi ada suami kesal ke istri, ya. Beres sholat itu kesalnya tetap ada. Tetap ada ya. Ada suami misalnya, ada istri kesal ke suami, beres sholat malah nambah kesal. Itu kan kita lagi pusing mikirin bisnis, diajak sholat itu bukan nambah tenang, masih tetap aja gitu kan gelisah. Makanya dapat refreshingnya di mana healingnya? Kalau jalan-jalan ke Pangandaran baru flow. Benar. Diajak futsal, keluar keringat, baru fresh. Diajak badminton, ke gunung, naik gunung, berenang dan lain sebagainya. Nah, itu di perkara mubahat masih rada lumayan, Kang Wahid. Yang sangat bahaya itu adalah orang yang dia mendapatkan kelapangan hati, healing, refreshingnya itu di perkara yang maksiat, muharramah. Jadi dia itu akan merasa fresh kalau lagi ada masalah bawanya mabok. Lagi ada masalah dugem gitu kan, naudzubillah zina ke sana. Maka itu menjadi salah satu hal yang harus kita jawab. Jangan sampai umat itu ketika ada kesulitan, ada masalah, yang lari itu malah ke perkara-perkara yang tidak diridhoi Allah. Sedangkan yang punya bahagia Allah.
Jadi kan musibah umat sekarang itu gini Kang Wahid. Rezekinya dicari, tapi Allah yang maha menguasai rezekinya dijauhi. Sehingga kenapa ada orang dia ikhtiarnya itu 1 meter, tapi rezeki yang datangnya 1 senti. Kenapa? Dia bekerja, berangkat jam 4 subuh, pulang jam 4 malam lagi gitu kan. Tapi sholat tinggalin gitu kan, maksiatnya dijalanin. Akhirnya apa? Kenapa saya sudah banting tulang, kerja siang jadi malam, malam jadi siang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tapi rezeki yang datang kok sedikit. Ya iyalah, rezeki dicari tapi Allah yang punya rezekinya kita jauhi. Nah, begitupun ada orang kan lagi ada masalah ingin nyari apa Kang Wahid? Solusi ya? Lagi berantem sama istri inginnya kan baikan lagi ya. Kita nih suami nyari uang susah kan ingin lancar gitu kan. Itu solusi semuanya mutlak berada dalam genggaman Allah. Maka bagi orang yang paham gitu kan bahwa segala jalan keluar itu adalah milik Allah, maka dia itu akan nyari solusinya kepada Allah. Jadi kenapa ada orang dia itu kalau lagi pusing, lagi stres, yang dicari itu malah tadi naik gunung, healing gitu kan dan lain. Itu masih ada lumayan ya daripada masih perkara mending daripada perkara yang maksiat. Nah, tapi kan yang paling utama kalau ada kegelisahan kan nyarinya ke ibadah, ke Quran, ke sholat dan lain sebagainya. Nah, tapi kenapa itu tidak dilakukan? Karena belum menemukan kelezatan dalam Al-Quran, belum menemukan kelezatan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Nah, pertanyaan sudah berkaitan dengan jawaban tadi nih. Caranya gimana Ustadz biar kita bisa menumbuhkan rasa itu? Kita kan kadang saya juga termasuk ya udah tahu maksudnya Al-Quran nih sebagai solusi. Cuma kadang gitu Ustadz, ketika lagi marah, wudu, sholat tetap masih ada marahnya. Kok nggak hilang katanya wudu bisa meredam, tapi masih. Terus kadang lagi stres, jalan-jalan mikirnya tuh jalan-jalan dulu. Padahal kita tahu gitu ya Al-Quran nih. Betul. Nah, gimana cara kita menumbuhkan itu Ustaz? Ya itu. Kesadaran pada Al-Quran. Jadi Islam itu ada yang baru di ilmu, ada yang sudah dirasa. Nah, dua-duanya butuh perjuangan. Kalau dia ilmu, itu kan kita harus nyari ilmu. Cari Ustaz. Kita tahu bahwasanya kalau kita baca Al-Quran, setiap satu hurufnya itu akan membuahkan 10 rahmat Allah. Betul. Itu kan dengan ilmu. Barang siapa yang dia ada masalah, man syaghalahul Qur'anu an dzikri wa mas'alati ataitu afdhala ma utiya sa'ilin. Barang siapa yang dia sibuk dengan Al-Quran, maka kadang tanpa kita berdoa Allah kasih gitu. Kita tahu tuh. Kita tahu kita tahu. Sadar. Pertanyaan udah ngerasain belum? Nah, itu dia. Nah, itu yang disebut bab ilmu rasa. Bab ilmu rasa. Dan para kekasih Allah itu Islamnya itu tidak sebatas hanya di ilmunya saja, tapi sudah masuk ke bab rasa. Sehingga kenapa ada orang yang dia itu ketika berperang menghadapi musuh-musuh Allah, itu menyongsong kematian itu kenapa terasanya itu kayak orang yang lezat gitu. Seneng gitu ya? Seneng. Nah kita mah jangankan mati, untuk bangun jam 1:30 malam aja udah mikir, wah besok ngantuk nih, besok di jalan nih, migrain nih gimana nih, nanti antibodi saya akan turun, ditambah corona lagi naik lagi, kan udah banyak ketakutan tadi. Ya, karena mungkin ya belum masuk ke bab dzauq, belum masuk ke bab rasa. Nah inilah maka perjuangan kita bagaimana agar Al-Quran itu ketika kita baca, ketika itu menjadi bagian dari diri kita, keluar ladzah, rasa. Nah, dan untuk mengeluarkan rasa Al-Quran dalam diri kita itu ada kiat-kiatnya tuh. Ada tips triknya yang harus kita memang jalani. Kan, gitu. Apa tuh Ustaz? Langsung ya. Dikira selanjutnya. Siap, penasaran. Baik, yang pertama itu harus disehatkan dulu hati kita. Karena tadi ibarat lidah gitu. Lidah yang sehat itu bisa merasakan nikmatnya bakso. Betul. Jamaah seblakiyah makan seblak enak itu kan karena lidahnya sehat. Bener ya? Gitu. Jadi kalau ada orang, cobalah yang jamaah seblakiyah yang suka mukbang seblak dikasih sariawan, itu lihat seblak itu merinding gitu. Aduh, perih gitu. Kenapa? Karena lidahnya sakit. Nah, orang pun ketika akan berhadapan dengan Al-Quran, kalau kolbunya sehat, itu susah berhenti karena nikmat. Nikmat, susah berhenti. Kenapa ada orang yang baru baca 1 juz, lanjut lagi 2 juz, lanjut lagi 3 juz. Kenapa? Karena kolbunya sudah sehat. Sehingga nikmat, ladzah, ketagihan, edik gitu dengan baca Al-Quran itu. Tapi kalau hati kitanya sedang sakit, ya baca Al-Quran seperti orang yang, mohon maaf, sakit tipes makan nasi. Sedikit aja udah kenyang. Baru juga Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ngantuk. Berat. Niatnya 1 kali duduk itu 1 juz itu. Tapi baru juga Yasin, Shadaqallahul Adzim. Yang lain mah berlinang air mata terharu, kita mah ngantuk, muap berlinang air mata. Kenapa? Karena kolbu kitanya nggak bisa mencicipi lezatnya
Al-Quran. Maka caranya harus dibersihkan dulu kolbu kita, disehatkan gitu kan. Di antaranya adalah dengan memperbanyak zikrullah, istighfarnya. Jadi sebelum baca Al-Quran itu bagusnya mah istighfar dulu. Istighfar, sholawat gitu, minta diberikan kenikmatan dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Itu yang pertama. Jadi si kolbunya itu harus dibersihkan. Harus bersihkan dulu. Biar nikmat itu baca Al-Quran. Iya, betul, Ustaz. Nah, itu yang pertama. Kemudian ini ada poin yang kedua tuh. Ustaz, aneh udah istighfar dulu tuh, udah baca salawat ya, tapi tetap nggak kerasa. Aja nih, ya. Ini kenapa? Nah ternyata sahabat-sahabat rahimakumullah ada konsepan kayak gini Kang Wahid. Kalau Kang Wahid datang kepada tukang bakso, sekarang satu porsi berapa bakso? 15.000 lah. 15.000 ya. Datang ke tukang bakso, Mang, apa nih uang 15.000? Mau apa? Beli bakso urat. Oh, siap. Kang Wahid menunggu, sudah berharap kan dapat bakso. Tapi beberapa menit kemudian ini si abang tukang bakso datang, cuman ngasih kerupuk satu. Mana baksonya? Ya udah ini kerupuk aja satu kata abang tukang bakso. Kang Wahid kecewa nggak? Kecewa, marah ya? Marah dong. Wah gimana ini, saya udah ngasih uang 15.000 bukannya dikasih bakso malah dikasih kerupuk. Awalnya marah, melotot kita, naik darah tuh, naik pitam. Tukang bakso bilang kayak gini, Mas Wahid lupa. Lupa apa? Kemarin punya utang 14.000. Jadi nggak marahnya? Oh iya gitu. Nggak jadi. Kenapa? Karena 15.000 di korting, 14.000 utang. Berarti kembaliannya berapa? 1.000. Berarti nggak cukup buat beli bakso, cuman cukup buat beli kerupuk satu. Nah begitu pula ketika kita sudah mulai berinteraksi dengan Al-Quran, kenapa belum terasa barokah-barokah dari Allah? Boleh jadi bacaan Al-Quran kita baru bisa dipakai bayar hutang maksiat kita zaman dulu. Betul. Maksiat dari mulai SMP kita, masuk SMA, masuk kuliah, maksiat kan banyak tuh. Betul, Ustaz. Akhirnya apa? Kita baca Quran, bayar dulu utang gitu. Itu pun belum tentu lunas ya. Gitu. Nah, semangat kan? Iya betul. Bayar utang. Gitu ya. Nanti kalau utangnya udah lunas gitu kan, nanti lama-lama enak ya. Enak ya. Nah, gitu. Maka pentingnya orang yang membaca Al-Quran itu ketika nggak kerasa nikmat terus aja lanjutin. Jangan sampai ketika baru sehari 2 hari nggak enak tetap gelisah kata setan, udah mending main lagi aja. Daripada ngaji mending futsal, mending nonton YouTube gitu kan, refresh gitu. Berhenti udah nggak akan nikmat lagi. Jadi harus dipaksain Ustaz. Paksa terus. Walaupun kita merasa hambar-hambar aja nih, paksain aja Ustaz. Karena nanti kan kita udah tahu, kenapa hambar, baru dipakai bayar utang. Ya, gitu. Betul. Nanti kalau udah tahu ilmunya, optimisnya naik. Dibayar utang dulu. Nanti lama-lama kok enak ya. Lama-lama jadi hafizul Quran. Insyaallah, amin. Insyaallah. Ini yang paling 2 poin ini menjadi salah satu inti utama. Jadi bersihkan hatinya biar menikmati. Kalau sudah mencoba istighfar tapi kenapa belum nikmat, ingat yang kedua, bayar utang dulu. Utang maksiat. Iya, betul. Jadi ini jadi pengingat buat kita semua nih teman sekalian. Jadi ketika kita ada masalah, upayakan ingatnya ke ibadah dulu Ustaz. Ingat dulu ke ibadah. Kadang kita emang gitu Ustaz. Kita tahu gitu ilmunya. Cuma karena tadi kebiasaannya bukan ke Al-Qur'an, jadi kita tuh main lah kalau pusing main. Refleks otomatisnya itu dia. Main. Aduh pusing. Sehari yang pedas-pedas. Goes, mukbang makan. Nah itu dia. Jadi memang harus dibiasakan dulu Ustaz ya. Dibersihkan dulu hatinya. Tadi kata Ustaz Sapria. Kemudian kita paksakan untuk biasakan membaca Quran. Dan ingat ketika kita belum mendapatkan ketenangan saat membaca Quran, berjadi itu adalah upaya kita untuk membayar hutang-hutang dosa kita. Masya Allah. Setelah itu baru insya Allah akan dapat nikmatnya. Cepat lambat itu nanti gimana urusan kita dengan Allah. Masya Allah ya. Itu jadi memang Al-Quran ini harusnya sangat dekat dengan kita Ustaz. Harusnya. Begitupun dengan teman-teman kita mungkin yang ada di pelosok-pelosok daerah Ustaz ya. Yang kemungkinan mereka belum punya Quran juga atau punya Quran tapi sudah tidak layak gitu Al-Qurannya Ustaz ya. Mungkin Ustaz Sapri bisa ajak teman-teman buat ikut, ada program kita nih Ustaz. Program buat wakaf Al-Quran nih Ustaz. Nanti karena di program wakaf Al-Quran ini Qurannya akan didistribusikan kepada teman-teman kita, saudara kita di pelosok-pelosok daerah yang membutuhkan Al-Quran Ustaz. Wah ini suatu kesempatan yang luar biasa Kang Wahid. Kenapa? Karena kadang kalau kita ngandelin bacaan kita banyak malesnya. Betul Ustaz. Ya, kita sibuk. Kata orang Sunda pabolit jeung sambeleun gitu kan, yang para ayah udah sibuk kerja gitu, pulang ke rumah udah capek, kadang baca Quran juga hanya semampunya seperti itu. Nah, maka ini menjadi salah satu momen yang luar biasa. Maka sahabat fillah rahimakumullah, ketika kita diberikan rezeki yang berlebih oleh Allah, kemudian Allah memberikan kepada kita kelembutan hati untuk menabung nih. Karena ketika kita mengeluarkan harta kita,
khususnya nanti untuk dijadikan wakaf Al-Quran, maka hakikatnya kita sudah menyimpan cahaya Allah baik dalam kehidupan kita di dunia ataupun di akhirat. Karena kita nggak tahu tuh, boleh jadi ketika kita ada masalah gitu, kita ada masalah nih, kita teh jauh daripada Al-Quran gitu kan, jauh daripada ibadah, terpuruk. Tiba-tiba dalam hati muncul ketenangan, tiba-tiba muncul solusi. Oh, harus gini ya. Dan itu boleh jadi terjadi karena apa? Karena kita ada Rp1, Rp2 yang kita wakafkan, kemudian menjadi Al-Quran, dan itu dibaca oleh orang soleh, oleh para anak-anak yatim di pelosok sana, yang mana pahalanya terus ngalir kepada kita. Masya Allah. Ini luar biasa. Bahkan menjadi sebuah kebahagiaan bagi seseorang yang ketika hidupnya, pekerjaannya itu adalah senantiasa berbagi. Wakaf. Luar biasa. Kenapa? Karena ketika nanti kita sudah meninggal dunia, betul. Itu unlimited itu. Ngalir terus. Ngalir terus. Ketika kita sudah meninggal dunia, malaikat, ada apa katanya? Amal saya kan sedikit, saya ngaji paling tiap malam hanya baca tabarok. Kok ini ada pahala surat Yasin? Itu wakaf Quran yang ke Bandung tuh, dibaca Yasin. Kok kenapa sekarang ada Al-Waqiah? Tuh wakaf yang kedua dibacain Waqiah, yang terus ngalir terus kepada kita. Makanya orang yang ketika dibangkitkan di alam kubur, di antara penyesalannya adalah ketika dia hidup kurang bersedekah. Nah, makanya kan tidak ada yang kebetulan ya. Betul, Ustaz. Kita berkumpul, saling menasehati, kita bersama-sama. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan. Karena ketika akan berwakaf, katanya 70 setan itu akan menghalangi. Lumayan ini nanti buat beli ini, buat beli itu. Tapi ketika bismillah ya Allah, hamba butuh pertolongan Allah, hamba butuh doa dari orang-orang soleh, karena hamba dan keluarga ingin bahagia dunia akhirat. Bismillah, 1 Quran, 2 Quran, puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang akan kita rasakan nanti manfaatnya. Bukan hanya di akhirat, nanti di dunia pun kita akan merasakan hal ini. Masya Allah. Semangat sahabat rahimakumullah. Wah, luar biasa. Jadi memang selain dari kita baca Quran secara mandiri, ternyata bisa mendapatkan pencerahan juga dari berwakaf Quran tadi, Ustaz. Karena pahalanya tadi mengalir walaupun kita sudah meninggal ya. Masya Allah. Luar biasa nih kita mendapatkan inspirasi, kita mendapatkan obrolan inspirasi dari Ustaz Sapria, Ustaz. Terima kasih, Ustaz, atas asupan nutrisinya nih, Ustaz ya. Semoga bisa menginspirasi kita semua yang ada di sini dan juga teman-teman yang nonton di sana. Dengan kita dekat dengan Al-Quran, juga kita berwakaf Al-Quran, semoga bisa menjadi jalan kita mendapatkan pencerahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Sekali lagi terima kasih Ustaz Sapria. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton acara ini. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like. Bagi yang belum berlangganan, jangan lupa tekan tombol subscribe. Saya Wahid Ikhwan bersama dengan Ustaz Sapria Muhammad pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Buat teman-teman sekalian yang dari luar Bandung lagi main ke Bandung, nah jangan lupa kalau pulang ke daerahnya bawa oleh-oleh khas Bandung. Nah, di sini ada oleh-oleh khas Bandung namanya pisang bolen. Nah, pisang bolen ini adalah salah satu makanan khas Bandung, teman-teman sekalian. Nah, teman-teman bisa dapatkan salah satu bolen terenak di Bandung itu namanya di Karofi Cake and Bakery. Teman-teman bisa langsung datang ke Geger Kalong di Kota Bandung, tepatnya di depan Masjid Darut Tauhid. Nah, cari toko Karofi. Nah, di situ ada tersedia oleh-oleh khas Bandung, salah satunya adalah pisang bolen ini ya. Nah, coba teman-teman ya, cobain ya. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim, yang rasa coklat, teman-teman, pisang coklat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tunggu apa lagi? Bagi Anda yang membutuhkan kue untuk sarapan, cemilan, atau oleh-oleh dari Karofi, dapatkan semua produk tersebut di outlet Karofi, seberang Masjid Darut Tauhid, Jalan Geger Kalong Girang nomor 65, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.